pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelumnya mari kita menyiapkan diri kita terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini. Apabila sudah siap, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Kevin, Hadir, Bu. Eki, Hadir, Bu. Novi, Laris, Hadir. baik hadir semua ya. Ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau belajar apa? Posisi strategis Indonesia. Benar sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai posisi strategis Indonesia. Dari kalian ada yang tahu nggak sih di mana letak Indonesia itu? Saya, Bu. Silahkan Kevin. Di sebelah Malaysia, Bu. Benar sekali. Indonesia memang berbatasan dengan Malaysia di sebelah utara. Selanjutnya nih, apa sih yang membuat Indonesia itu memiliki posisi yang strategis? Saya Bu karena berada di dekat laut, Bu. Benar sekali jawaban dari Novi. Indonesia memang berada di dekat laut, bahkan diapit oleh 2 samudra. Selanjutnya, coba kalian bayangkan apabila Indonesia tidak berada pada posisi strategisnya sekarang, apa yang mungkin akan terjadi? Saya Bu. Silahkan Elis. Mungkin Indonesia akan mempunyai empat musim kayak Eropa. Benar sekali jawaban dari Lalis ini. Apabila Indonesia tidak berada pada posisinya sekarang, mungkin ada kemungkinan Indonesia akan memiliki 4 musim seperti Eropa atau bahkan letak yang jauh dari laut. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas mengenai posisi strategis Indonesia berdasarkan letak astronomis, geografis, dan biologisnya, beserta dampak dalam kehidupan kita. Pertama, kita akan membahas mengenai letak astronomis Indonesia. Ada yang tahu nggak sih apa itu letak astronomis Indonesia? Saya, Bu. Silakan Kevin. Letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan bujur. Benar sekali. Ibu bangga sekali kamu dapat memahami konsepnya. Letak astronomis Indonesia adalah letak suatu wilayah. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah ditentukan berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Berdasarkan koordinatnya, letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara atau LU sampai 11 derajat lintang selatan atau LS dan 95 derajat bujur timur BT sampai 141 bujur timur. Selanjutnya ada dampak letak astronomis nih. Dengan letak astronomis yang berada di lintang rendah yaitu sekitar 6 derajat LU dan 11 derajat LS, maka dampak yang terjadi di Indonesia adalah satu, memiliki iklim tropis yang disebabkan oleh intensitas penyinaran matahari yang stabil selama rata-rata 12 jam per hari sepanjang tahun. Yang kedua, rata-rata curah hujan tahunan yang tinggi berkisar 2.000 sampai 3.000 per tahun. Dan yang ketiga, memiliki sebaran hujan hutan tropis yang sangat luas dengan luas sekitar 109 hektar. Anak-anak, ibu mohon untuk diperhatikan ya, jangan asik sendiri. Ya Bu. Baik Bu, maaf. Ya. Selanjutnya ada dampak berdasarkan garis bujur antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, menjadikan Indonesia memiliki 3 zona waktu. Yang pertama adalah waktu Indonesia bagian barat atau WIB, waktu Indonesia tengah, dan waktu Indonesia timur. Kami lagi ya, selanjutnya ada letak geografis Indonesia secara umum. Wilayah Indonesia berada di antara 2 samudra
samudra dan 2 benua, yaitu daratan benua Australia dan Asia. Selanjutnya yaitu berada di antara perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia yang diangkat oleh 2 benua dan 2 samudra tersebut menjadikan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Materi ini sangat penting ya dan akan sering keluar dalam ujian. Jadi Ibu mohon untuk memperhatikan dan kembali fokus ke Ibu. Coba Nopi jelaskan apa yang sudah Ibu utarakan terkait letak geografis Indonesia ini. Saya kurang jelas, Bu. Nah, berarti Novi ini kurang fokus ya dalam pembelajaran Ibu. Jadi Ibu mohon untuk lebih memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Baik, Ibu. Dampak letak geografis Indonesia dalam berbagai aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi. Indonesia berada di persilangan ekonomi dunia dengan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan, menjadikan Indonesia sebagai wilayah transit dan rute transportasi perdagangan internasional menuju Asia Tengah, Afrika, dan Eropa. Yang kedua ada aspek sosial. Bangsa Indonesia berinteraksi dengan berbagai bangsa di dunia, seperti bangsa-bangsa di Asia dan Australia. Dan yang terakhir ada aspek budaya. Indonesia mendapatkan pengaruh budaya dari budaya bangsa di sekitarnya, sehingga interaksi dari warga lokal dengan warga asing yang akhirnya membentuk percampuran budaya dalam bentuk asimilasi bahkan akulturasi budaya. Berdasarkan materi yang sudah Ibu paparkan, ada yang bisa menyampaikan apa dampaknya bagi ekonomi di Indonesia? Saya, Bu. Silakan Novi. Indonesia jadi jalur perdagangan internasional. Sangat tepat. Memahami peran strategis Indonesia dalam perdagangan global. Selanjutnya nih, coba Lenis. Dari sisi budaya, apa pengaruh dari letak geografis Indonesia ini? Budaya kita kan banyak, Bu, jadi beragam karena banyak pengaruh dari luar. Benar sekali, ini menunjukkan kalau kita sebagai bangsa terbuka dan mampu menggabungkan budaya melalui asimilasi dan akulturasi budaya. Selanjutnya dan yang terakhir adalah letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng aktif dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, serta dilalui oleh sabuk api atau Ring of Fire. Dengan kawasan beriklim tropis dan letak geografis yang strategis menjadikan negara Indonesia memiliki potensi besar terhadap bencana alam. Menurut kalian nih, kenapa sih masih banyak orang yang mau tinggal di daerah yang banyak bencana atau rawan bencana, dengan rawan bencana seperti gempa? Saya, Bu. Silakan Eki. Karena tanahnya subur, Bu. Benar sekali, wilayah dengan potensi rawan gempa memiliki tanah yang subur dan sangat penting untuk pertanian, meskipun ada resiko di dalamnya. Oke. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok kecil ya. Satu kelompok berisi 2 orang, bisa yang depan-depan dan yang belakang. Sebelum itu kalian harus menonton video ini sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pelajaran alam, Hafiz, peta dan sejarah geologis. Silahkan kalian menonton video ini terlebih dahulu. Setelah itu bagi kelompok 1 silahkan kalian menganalisis bagaimana letak astronomis Indonesia itu berdampak pada kehidupan sehari-hari di Indonesia, dampak positif dan negatif ya. Dan untuk kelompok 2 silahkan untuk letak geografis Indonesia menganalisis dan bagaimana dampak positif dan negatif dari letak itu terhadap kehidupan di Indonesia. Baik, Ibu akan ditampilkan videonya terlebih dahulu. Silahkan. Kalian bisa mengakses videonya pada link yang sudah Ibu berikan di link grup ya.
satu adab. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ya, silakan. Jadi posisi astronomi Indonesia itu antara 6 derajat Celcius, 9 derajat Celcius, 95 derajat sama 40 derajat ya Bu. Pertanyaan bagus nih dari Eki. Karena Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa, maka matahari menyinari wilayah kita hampir sepanjang tahun. Ini menyebabkan suhu udara hangat dan curah hujan tinggi, ciri khas dari iklim tropis itu sendiri. Oh, jadi itu sebabnya ya kita punya 2 musim, yaitu hujan dan kemarau ya Bu. Benar sekali. Di mana kelompok 1 masih ada yang dibingungkan? Sudah sih Bu. Oke, aman ya? Silahkan kembali mengerjakan. Gimana nih kalau kelompok 2 adakah yang dibingungkan? Ini jurnal geografis Indonesia ada di antara 2 benua dan 2 samudera ya. Pertanyaan menarik nih dari Novi. Karena Indonesia jadi tempat persinggahan perdagangan dari Arab, Cina, India, dan Eropa, mereka tidak hanya berdagang, tapi juga membawa budaya, bahasa, agama, makanan. Itu sebabnya Indonesia memiliki keragaman atau budaya yang sangat beragam. Jadi campuran budaya itu karena pengaruh luar yang masuk lewat jalur perdagangan ya Bu. Benar sekali, pintar nih untuk kelompok 2. Gimana, ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu aja Bu. Aman ya? Aman. Oke, silahkan mengerjakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Gimana nih? Udah selesai atau belum? Selesai, Bu. Kalau sudah, LKPD-nya bisa dikumpulkan di depan ya. Terima kasih, Eki. Karena kita juga sudah selesai, pembelajaran kita hari ini sangat menarik dan penuh dengan informasi yang sangat penting mengenai posisi strategis Indonesia. Adakah dari kalian yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Silakan Eki. Jadi bisa berada pada 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 bujur timur sampai 100% bintang timur. Tentang migrasi Indonesia dari antara daratan benua Asia dan daratan benua Australia. Juga berada di antara daratan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya geologi Indonesia dari pertemuan rangkaian aktif dunia yaitu rangkaian Eurasia, Indo-Australia dan rangkaian Pasifik. Serta dari urusan satu arti atau ring of fire. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah Eki berikan tenang untuk kita semua. Bagaimana nih dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian happy? Sangat happy Bu. Baik, Ibu, saya sangat bangga dengan kalian hari ini. Semangat kalian dalam belajar sangat luar biasa. Teruslah belajar dan mengeksplorasi pengetahuan, karena pengetahuan adalah kekuatan yang akan membawa kita kita maju. Ibu ingin mengingatkan kepada kalian bahwa pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber daya alam yang sangat dipengaruhi oleh posisi strategis Indonesia. Mohon untuk belajar terlebih dahulu ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini selesai. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.